Okey, kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Amin. So, hari ni kita akan belajar macam mana cara untuk kita gunakan Bootstrap. Okey, Bootstrap ni dia CSS framework. So, kita gunakan dia sebab yang pertama dia responsif. So, bila kita gunakan, kita punya design tu boleh run dekat laptop ataupun mobile. Jadi yang kedua pula, CSS framework ni dia dah ada dia punya CSS class, dia dah custom kan. So kita guna je CSS class dia dan kita punya design akan follow dia punya styling lah. So dia sangat memudahkan kita punya kerja. Jadi sekarang kita akan tengok macam mana cara untuk kita pakai Bootstrap ni. Jadi dekat sini ada download dan cara install melalui kita download npm install Bootstrap ataupun cdn. Yang ni kita run je dekat command line sebab nanti dia akan download lah. So kalau cdn ni pula kita masukkan je HTML punya kod ni. Sebab tu nanti kita dah boleh guna dia punya library lah. Jadi CDN ni dia akan cari library Bootstrap ni dekat server-server yang terdekat lah. So yang ni bermakna dia request daripada server lain untuk kita guna Bootstrap ni. Jadi sekarang saya akan download sebab saya nak simpan dekat local punya. Jadi saya download compile. Okay, download. So dalam ni ada CSS dengan JS. Saya extract. Okay, file folder ni kita akan copy ke dalam kita punya web tutorial. Kita create satu folder nama library. Lepas tu kita letak kita punya Bootstrap ni. Okay, yang belakang-belakang ni saya padam. Bootstrap saja. Yes. Lepas tu, okay, dekat sini kita dah ada Bootstrap punya library. So dah ada JS dengan CSS dia. Sekarang kita akan masukkan ke dalam kita punya HTML code. Okey, untuk kita masukkan Bootstrap ke dalam HTML code kita. So dekat sini, yang ni tak pakai. Kita akan tulis link relation type dan href sama dengan string. So dekat sini kita masukkan URL dekat mana yang kita letak kita punya Bootstrap tu lah. So href library Bootstrap. So dia akan include CSS bootstrap.min.css. Kita kena include yang ini punya bootstrap.min.css. So CSS dah. Okay, sekarang Bootstrap kita kena include dia punya JS juga. So untuk include JS ni ada dua benda kita perlu include, iaitu library untuk jQuery dan juga popper.js. So kita akan download dulu. Okay, yang ni kita download. So kita copy nama ni dekat kita punya library. Kita masukkan mungkin satu folder lain, iaitu jQuery.
So dekat sini kita create file, kita paste nama tadi. So dalam dia kita copy je content ni dan kita paste ke sini dan kita save. Okay. So itu untuk jQuery. Jadi lepas tu untuk 𝗵𝗺𝗏 dia tak ada untuk kita download direct. So kita download guna npm lah. Kalau nak download guna npm ni, yang first kena install npm. Macam saya dah ada npm. Ni, kalau macam yang belum ada, boleh install kat sini lah. npm. Download, sebab tu install, nanti kita dah boleh guna npm punya command lah. So dekat sini, kita akan install npm. Jadi, saya akan buka dia punya command line. So directory web tutorial, saya masuk lagi dekat library. Okay, so dekat sini saya akan create satu folder nama 𝗵𝗺𝗏. Okay, macam jQuery ni dia duduk dalam Bootstrap, so saya nak dia duduk kat luar. So saya tarik, okay, saya move, jadi dia duduk luar daripada Bootstrap punya folder lah. So 𝗵𝗺𝗏 tadi kita dah ada dia punya folder 𝗵𝗺𝗏. Okay, so kita paste kita punya npm command. So kita run. Okay, dia tengah download. Okay, so dia dah habis download 𝗵𝗺𝗏. Jadi dekat sini saya salah eja. So kita edit, rename 𝗙𝗵𝗶. Okay. So dekat 𝗵𝗺𝗏 kita dah ada kita punya library. So dekat sini banyak. Kita akan masukkan, kalau dekat Bootstrap ni dikata kita akan masukkan 𝗵𝗺𝗏𝗃𝗃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 
under UMD. So dekat sini, dekat popper this UMD, okey, dekat sini akan ada 𝗵𝗺𝗏.min.js. So untuk kita include kita punya library jQuery dan juga script 𝗙𝗵𝗆 sama dengan okey, dalam dia kita punya library jQuery. Okey, sekarang kita kena masukkan jQuery -3.4.1.min.js. Okey, sama juga untuk yang popper. So library popper. Kalau nak senang, dekat sini kita cari siap-siap UMD. So ni, lepas tu kita copy path dia. Okey, paste dekat sini. So kita padam ini. Okey, saya rasa bukan copy path. Yang lagi satu tu, relative path. So kita copy, kita paste dekat sini. Sorry. Kita paste dekat sini. Okey, dah ada. So yang ni padam. Jadi yang slash ni
Okey. So sekarang kita dah include kita punya library jQuery, 𝗵𝗺, dan last sekali kita punya Bootstrap. So Bootstrap punya akan duduk under library Bootstrap JS bootstrap.min.js. Okay, kita save. So sekarang kita dah include kita punya CSS dan juga JS punya library. So sekarang kita akan try untuk guna salah satu Bootstrap punya function. Contoh, kita pergi ke documentation, layout, component. Okay, sebagai contoh kita guna yang alert ni. So kita copy dia punya code dekat body ni. Okay, atas ni kita letak alert punya code lah. So ini Bootstrap punya kelas, CSS punya kelas. So kita panggil je alert dash primary, dia terus jadi alert punya design tu macam ni lah. Okay, so kita dah kita save, kita buka kita punya web. Bila kita reload, okay, ini maknanya ada kita punya library tu dia tak dapat baca. So macam ni, object not found. So maknanya dia tak jumpa library bootstrap CSS bootstrap.min.css. So okay, rasanya salah header ni. Bootstrap. Okay. Untuk jQuery Bootstrap. Okay, dah betul. So save. Kita reload balik. Okay, dah ada dah. So dekat sini kita ada banyak option. So contohnya lah, sekarang kita guna yang primary punya, dia akan keluar warna ni. Jadi kita akan tukar kepada danger. Okay. So kita akan reload, dia dah tukar warna merah. So itu kelebihan dia. Jadi bila kita panggil je kelas Bootstrap ni, dia dah design tu, dia dah siap-siap jadi seperti yang dia dah styling lah. So bila kita kecilkan, kita run dekat mobile, dia still tak ada masalah. Contohnya, okay, dia tak adalah dia punya lari. Nanti kita akan tengok untuk design yang lebih banyak lah. Contohnya macam grid. So nanti kita akan nampak dia punya perbezaan bila kita run dalam mobile punya browser dengan laptop punya browser. So itu je untuk hari ni. Kita belajar cara macam mana nak install. So apa yang perlu tahu, yang first kita kena download kita punya library, Bootstrap punya library, jQuery dan juga 𝗵𝗺. Selepas tu kita akan masukkan library tu ke dalam kita punya XML code. So cara untuk include CSS punya library, kita akan tulis link relation stylesheet dengan href, dia punya path kita punya tu lah. Kalau nak pakai CDN, copy paste dia punya link CDN dan letak ke sini. Dan untuk JavaScript punya, kita akan type script src, lepas tu link kita punya library. Jadi yang tu je, bila kita dah masukkan CSS dan juga dia punya library JavaScript, kita dah boleh guna dia punya library lah. So kita akan panggil je dia punya kelas dan kita punya design akan terus jadi cantik dan responsif.
Okey, sampai di sini dulu video saya. So, kita akan sambung di video akan datang. Kita akan design kita punya basic system ni menggunakan Bootstrap dan juga jQuery kalau ada function-function yang memerlukan jQuery. So, kita jumpa di video akan datang. Terima kasih. Jangan lupa like dan share.